Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim di Hadapan Kota Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkut derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita mulai membuka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke kajian hikmah ketiga dari kitab Al-Hikam yang berbunyi, sawabiqul himami la takhliqu aswarul aqdari. Tekad yang kuat tak akan mampu menembus dinding takdir. Hikmah ini akan dijelaskan oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan nanti sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uizzat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di saat yang berbahagia ini masih kita dikumpulkan Allah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiah Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah
nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Hikmah yang ketiga. Sawabikul himam, keinginan-keinginan yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam itu bisa dikatakan dengan kuwatul azimah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Sangat kita menginginkan sesuatu, ada yang ingin keinginan itu kuat dalam diri, sehingga jika keinginan itu begitu kuatnya di dalam diri kita, maka menimbulkan 3 perkara. 1, al-kasbu, yaitu usaha. Biasanya kalau orang yang mempunyai keinginan sesuatu, dia akan al-kasbu, akan usaha. Ingin kaya, dia usaha, berjuang. Ingin sesuatu, dia perjuangkan. Kita ingin betul-betul jadi orang kaya, misalkan, maka ia usaha sekuat tenaga. Pikiran, segalanya diusahakan. Kita ingin betul-betul jadi orang alim yang ngerti ilmu agama, belajar ilmu kemana-mana. Kita ingin betul-betul jadi orang soleh, macam-macam amal soleh ia amalkan, wirid, sholawat, baca Quran dan segalanya. Itu namanya al-kasbu atau usaha. Usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Jadi karena keinginan itu sangat kuat, maka timbul al-kasbu, yaitu usaha. Yang kedua, jika kita keinginan itu kuat sekali dalam diri kita, maka yang kedua akan timbul doa. Tadi al-kasbu, yang kedua adalah doa. Dia berdoa. Menggebu-gebu keinginan hingga ia berdoa karena tidak tahan menahan keinginan tersebut hingga ia ucapkan di dalam doanya. Selalu ia katakan di dalam doanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tawajuh. Tawajuh itu keinginan yang kuat di dalam hatinya hingga Allah berikan Allah berikan khawarikul lil adat, sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh adat atau keanehan, keajaiban. Kalau orang soleh namanya karomah. Kalau orang fasik namanya istidraj. Nah, ibu-ibu apa sekalian, misalkan seorang waliullah saking ingin batu itu ingin dijadikan emas, maka Allah izinkan sehingga terjadi keajaiban, batu pun menjadi emas. Itu adalah tawajuh. Al-kasbu wa du'a'u wa tawajuh, yang 3 perkara ini, saking ingin sesuatu dia usaha dohir dan batin, saking ingin sesuatu dia berdoa, saking ingin sesuatu dia tawajuh. Nah, 3 macam ini disebut usaha. Yang tadi usaha dohir batin, lalu doa, lalu tawajuh, semua berasal
dari kekuatan keinginan kita. Saking ingin kita sesuatu, sehingga saking besarnya keinginan itu, timbullah usaha, timbullah doa, dan timbullah tawajuh. Nah, la yahsulu kulun minha iza aradol akadar. Semuanya itu dia berusaha yang kuat, doa yang kuat, tawajuh yang kuat. Semuanya itu tidak akan berhasil jika berlawanan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yahsulu kullun minha. Tidak akan berhasil semuanya yang ia inginkan jika berlawanan atau jika tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Keinginan yang kencang, yang kuat tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah, terlalu bersemangat kita dengan satu keinginan, kita akan lupa dengan takdir. Terlalu pasrah, kita tidak mau berupaya. Jadi yang benar adalah kerja yang benar-benar, kerja keras, berjuang, doa, usaha, ikhtiar, semangat kita dalam ikhtiar, dalam berdoa semangat, tetapi hati kita pasrahkan, hati kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayakunu ma huwa kainun fi waqtihi. Ingin dan tidak ingin, kita tidak bisa menolak apa yang telah ditakdirkan Allah. Di mana sesuatu itu ditakdirkan Allah untuk diri kita, maka kita tidak akan bisa nolak. Dan apabila sesuatu itu tidak ditakdirkan untuk kita, kita pun tidak bisa ingin. La mani alima atoita wala mu'tiya lima manata. Tidak ada yang bisa menolak jika Allah sudah berikan, dan tidak ada yang bisa mengingin-inginkan jika memang Allah tidak berikan. Nah, itulah takdir Allah. Tidak bisa ditembus dengan setiap 40 hari kita wirid, 40 hari kita puasa, tidak bisa ditembus takdir itu. Dan jika pun misalkan terjadi seperti hasil dari wirid itu, terjadilah udah 40 hari, maka terjadilah keajaiban. Nah, itu namanya adalah sebetulnya bukan karena wirid tersebut, tetapi itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan. Tetapi diberi ciri oleh Allah. Orang yang ditakdirkan hasil maksudnya, dia diberi ciri oleh Allah, semangat dia usahanya. Tetapi tidak semua yang semangat usaha, dia hasil maksudnya. Begitu. Rumusnya begitu. Allah menakdirkan sesuatu itu sekehendak Allah. Dan biasanya yang akan Allah takdirkan kaya, dia semangat usahanya. Dia semangat menempuh pendidikan. Dia semangat menjadi seorang pengusaha. Tetapi tidak setiap yang semangat usaha itu akan menjadi kaya. Karena kaya dan tidak kayanya seseorang sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, famani taqoda annal asbab tu'asiru fahuwa kafirun. Barang siapa yang meyakinkan sebab itu memberikan bekas, maka ia kafir, ia kufur. Barang siapa yang meyakinkan bahwa sebab itu memberikan bekas, maka ia kufur. Sebab itu yang tadi, asbab itu usaha, doa, tawajuh. Nah, itu yang tiga tadi. Barang siapa yang meyakinkan yang tiga itu menjadikan sesuatu atau berbekas, gara-gara doa, wirid, kita jadi kaya. Kita yakinkan di dalam hati gara-gara itu bahwa kafirun. Maka orang tersebut kufur, orang tersebut kafir billah.
Kenapa dia kafir billah? Karena dia telah tertutupi, karena yang menakdirkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari gara-gara doanya, bukan dari gara-gara usahanya. Kalau usaha itu bisa menjadikan seseorang kaya, maka tidak akan pernah ada orang yang usaha bangkrut. Betul nggak Ibu? Ya, betul nggak Ibu ya? Betul nggak? Nah, iya. Kalau sekarang kalau setiap yang berdoa itu diijabah hasil maksudnya, tidak akan pernah ada orang yang berdoa terus-menerus tidak diijabah. Nah, satu, pamani takoda anal asbab tuasiru fahuwa kafirun. Orang yang meyakinkan bahwa sebab memberikan bekas, arti memberikan bekas itu sangat menjadikan sesuatu itu karena sebab, sehat karena minum obat. Kita menjadi keyakinan, maka kita itu disebut orang kafir menurut agama. Nah, lalu bagaimana? Jadi jangan minum obat kalau sakit. Bukan jangan minum obat. Kalau obat itu bagian di mulut, diminum, bukan ditekadkan, bukan diyakinkan. Kalau keyakinan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Kemarin sudah kita bahas bahwa di hati itu tidak ada yang lain. Di hati itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi kemarin sudah dibahas, di hati itu kosong, tidak ada makhluk. Oleh karena itu disebut bahwa hati, di dalam hati itu tidak ada syariat. Maksudnya tidak ada syariat, syariat itu dikerjakan, bukan dimasukkan ke dalam hati. Pak Sahman tolong ditutup mic-nya Pak Sahman. Ya, sekali lagi, syariat itu bukan ditekadkan, bukan diyakinkan, tetapi syariat itu adalah dikerjakan. Kalau kita lapar, makan. Tetapi keyakinan jangan ke nasi. Kalau kita sakit, berobat. Tetapi keyakinan kita jangan sehat itu dari obat. Kalau kita ingin uang, berusaha. Tetapi jangan punya keyakinan adanya datang rezeki berupa uang dari hasil usaha. Begitu. Yang selanjutnya, wa man i'taqada anal asbab tu'asiru bi quwwatin ja'alallahu fiha fahuwa fasikun. Barang siapa yang meyakinkan bahwa sebab itu membekas, berbekas, memberi bekas sebab itu. Bi quwwatin ja'alallahu fiha fahuwa fasikun. Dengan kekuatan yang Allah simpan di dalam sebab itu, fahuwa fasikun, maka orang itu adalah orang yang fasik. Contoh, misalkan doa itu tidak punya kekuatan, karena yang punya kekuatan itu adalah Allah. Tetapi karena ada kekuatan yang disimpan oleh Allah di doa tersebut, jadilah doa tersebut punya kekuatan. Nah, kalau punya keyakinan seperti itu, maka kita termasuk golongan orang fasik. Wa man taqada anal asbab la tu'asiru wal mu'asiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabab fahuwa jahilun. Yang ketiga, orang yang dimana meyakinkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas. Nasi tidak menjadikan kenyang, api tidak menjadikan membakar, usaha tidak menjadikan datangnya rezeki, terus lagi obat tidak menjadikannya sehat. Benar seperti itu. Yang membekas itu benar. Wal mu'asiru huwallahu wahdah.
yang membekas itu adalah Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah, yang mendatangkan rezeki itu Allah. Benar. Lakin mata wujidatil musabab. Tetapi kalau ada sebab, maka adalah musabab. Memang kalau yang menyembuhkan itu Allah, tetapi kalau orang minum obat itu harus kalau orang minum obat itu harus sehat. Masa orang minum obat nggak sehat-sehat? Masuk ke keyakinan kita misalkan bahwa jahilun, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Nah, ini agak dekat nih, agak seperti benar. Dia meyakinkan bahwa sebab itu yang tadi ya, yang tiga. Satu, usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawajuh. Usaha dia itu dia yakin bahwa usaha ini tidak bisa mendatangkan rezeki. Tidak bisa mendatangkan rezeki. Karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang usaha masa nggak ada rezeki? Nah, itu awalnya udah benar tapi kesininya jadi nggak benar. Bahwa jahilun, maka dia adalah orang yang bodoh. Dan wa man ni'taqada anal asbab la tu'asir wal mu'asiru huwallahu wahdah wujudu sababin la yulazimu wujudal musabab bahwal muwahidu. Barang siapa yang meyakinkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakinkan bahwa usaha itu tidak bisa menjadikan kaya atau mendatangkan rezeki, karena yang mendatangkan rezeki dan menjadikan kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya sebab tidak mesti adanya musabab. Adanya kaya, adanya usaha tidak mesti adanya kaya. Adanya minum obat tidak mesti adanya sembuh. Bahwal muwahidu, maka itu adalah orang yang bertauhid. Nah, ini yang keempat nih yang harus kita jalankan. Jadi kita meyakinkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, tidak punya kekuatan, karena yang memberi bekas dan punya kekuatan itu adalah Allah, serta sebab itu tidak mesti ada sebab lalu ada musabab. Tidak mesti ada minum obat harus sehat. Tidak mesti adanya api harus terbakar. Kalau adanya api harus terbakar, Nabi Ibrahim tidak akan tidak terbakar, harus terbakar juga. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukin ke dalam api malah kedinginan. Itu menandakan bahwa keyakinan kita adanya sebab tidak mesti harus adanya musabab. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Li'annaha min jumlatil asbab wal asbabu la tu'asir. Karena yang tiga itu, usaha yang kuat, doa dan ikhtiar, doa dan tawajuh itu tidak membekas. Tidak membekas, tidak membekas. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sebab tidak memberi bekas? Lalu apa gunanya? Kalau berobat tidak menjadikan sehat, lalu apa gunanya berobat? Lalu kalau sholat tidak menjadikan ke surga, lalu untuk apa sholat? Lalu kalau misalkan usaha tidak bisa mendatangkan rezeki, untuk apa usaha? Nah, as-sababu khodamul akdar. Sebab itu hanyalah pembantunya takdir. Kalau pembantu itu tidak punya kekuatan, kata majikannya ke barat, kata majikannya ke timur. Si pembantu itu hanya bekerja yang kalau dia benar dalam bekerja, dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak benar dalam bekerja, dia mendapatkan siksa. Jadi adanya sebab itu adalah untuk tempat disiksa atau diberi pahala. Memang kita ke pasar, kita tidak bisa menjamin begitu kita ke pasar mendapatkan untung. Karena untung dan pasar tempat kita usaha
tidak nyambung. Itu hanya sepertinya saja kita usaha ke pasar, lalu dapat untung kita waktu di pasar. Padahal tidak nyambung itu. Karena kalau setiap orang yang ke pasar untung, tidak akan ada yang ke pasar rugi. Betul nggak Pak Jajis? Nah, buktinya kan banyak orang yang ke pasar malah rugi terus. Nah, lalu untuk apa orang bekerja? Untuk apa orang berobat kalau sakit? Orang berobat kalau sakit itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena berobat itu diperintah oleh Allah. Begitu sakit diperintah oleh Allah untuk mencari obat, untuk berikhtiar. Nah, begitu kita berikhtiar mencari berobat dengan niat menjalankan perintah Allah, nah disitulah yang dimaksudnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang bekerja itu tidak bisa mendatangkan uang, tetapi dengan bekerja kita niat mencari ridho Allah, menafkahi anak dan istri. Nah, dengan niat itulah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Memang apa namanya? Doa itu tidak bisa mendatangkan apa yang kita inginkan, karena kalau Allah memutuskan begini, sesuatu yang kita inginkan tidak akan bisa tercapai kalau tidak sesuai dengan takdir Allah. Memang betul. Tetapi untuk apa kita berdoa? Menjalankan perintah Allah. Dengan berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah aja pun niat ibadah kepada Allah. Nah, itulah jadi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itu bukan untuk merubah takdir. Tapi usaha kita itu adalah bagian dari takdir tersebut. Usaha itu bukan untuk merubah takdir, tetapi usaha tersebut adalah bagian dari takdir itu. Contoh, seseorang menjadi kaya. Mulanya dia usahanya bangkrut. Lalu dia semangat riadoh. Usaha dohirnya semangat, modalnya digedein. Lalu sukses. Nah, itu sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hidup kita itu setiap detik, setiap napas, hakikat hidup kita itu adalah nonton takdir Allah yang terjadi pada diri kita semua. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya di sini kita beriman dengan takdir Allah. Yang mana Rasulullah mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Nah, yang terjadi baik ke kita, kita iman kepada Allah dengan takdir itu. Yang buruk terjadi ke kita, kita pun iman dengan takdir tersebut. Jadi yajibu alaika an tu'mina anna wuqu'al asya'a tabqa li ilmi Allah ta'ala. Kita wajib iman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah. Jadi Allah sudah mengetahui bahwa sesuatu itu terjadi kepada kita. Jadi bukan berarti sesuatu yang terjadi ke kita Allah tidak tahu. Allah sudah mengetahui. Anallaha khalaqal khaira wasyarra tuba liman khuliqal khair. Sehingga Allah menciptakan yang baik diciptakan oleh Allah. Yang buruk pun diciptakan oleh Allah. Ini di dalam keyakinan kita, di dalam hati kita. Sehingga Rasul mengatakan, tuba liman khuliqa lil khair. Bahagialah orang yang diciptakan oleh Allah menjadi orang yang baik. Nah, kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi di antaranya orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk berlaku tidak baik, berlaku jahat. Ada yang muslim, ada yang kufur. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keyakinan kita seperti itu. Yang selanjutnya yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibadi min khairin wa sarin wa imanin wa kufrin. Wajib kita iman
bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita, tetapi Allah pula menciptakan yang baik, menciptakan yang buruk, menciptakan keimanan di seseorang, menciptakan kufur di seseorang. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan, imankan. Yajibu alaika antumina annama qaddarahu lahu fi ajalihi la budda min wuku'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuku'uhu. Dan wajib juga kita iman apa yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Kalau tidak kita yang didatangi, kita akan mendatanginya. Itulah jatah kita. Kalau bukan jatah kita, dicari kemanapun tidak akan pernah ketemu. Tetapi kalau sudah jatah kita, dimanapun kita ada pasti akan ketemu. Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah korma ke seorang fakir miskin. Begitu fakir miskin itu datang menemui Rasulullah, kata Rasulullah, ini korma jatah engkau, bagian engkau. Kata orang fakir miskin itu, untung saya kesini ya Rasulullah. Kalau nggak kesini, kata Rasulullah, ya kamu nggak kesini, mau kesini mau nggak. Kalau kamu kesini ya ini bawa. Kalau kamu nggak kesini, korma ini akan datang menemuimu. Karena ini sudah jatah kamu. Nah, begitu ibu sekalian. Jadi Sayyidina Ali yang tadi di grup itu berdoa kepada Allah. Allahumma srib qalbi amma sarabtahu anni. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari sesuatu yang memang bukan jatahku. Maksudnya, ya Allah, janganlah engkau berikan hati ini ingin yang bukan jatah saya. Jangan berikan hati ini berharap yang bukan jatah saya. Karena apa? Karena akan capek. Terus aja mengharap sampai kiamat pun tidak akan bakal ketemu kalau bukan jatah kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, yajibu alaika ridho bima qadarahullahu ta'ala wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib kita ridho dengan ketentuan Allah dan menerima dengan sesuai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Samratul imani bil qadari, kalau kita iman dengan ketentuan Allah, buahnya itu ada 4 buahnya. Kalau kita iman dengan takdir Allah. 1, itminan. Itminanul qalbi. Yang pertama adalah tenang. Hidupnya tenang. Hidupnya itu tenang karena apa? Karena dia mencari rezeki, tidak akan tertukar rezeki dia dengan yang lain. Ada sesuatu karena dia itu yakin bahwa Allah telah mengaturnya dan Allah telah menetapkannya. Yang kedua, orang yang iman dengan qadar Allah, dia tawakal kepada Allah. Dia berpasrah diri kepada Allah. Yang berpasrah dari dirinya itu adalah hatinya. Dia pasrahkan kepada Allah. Walaupun ia pergi ke kantor dan dia tahu bahwa karena di kantor itu dia mendapatkan uang, tetapi hatinya dia pasrahkan kepada Allah. Dia hanya berharap dari Allah, dia hanya bersandar kepada Allah. Yang ketiga, buah dari orang yang iman dengan takdir adalah adamu taubiho li khalqillahi. Tidak mau mencela kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyalahkan makhluk. Tidak begini. Tidak mau dia mengatakan kamu itu begitu. Jadi gara-gara kamu jadi begini. Nah, tidak akan mau begitu. Kalau dia iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, iglaku babi syaiton bi'an walau. Nah, orang yang iman dengan takdir Allah, ia mengunci pintu masuknya syaitan dengan tidak sekali-kali dia selalu mengucapkan jikalau, andai kata, atau umpama. Contoh, misalkan ada seseorang naik motor, ada jalannya 2, terus dia itu lewat sebelah kiri, nggak lewat sebelah kanan. Begitu lewat sebelah kiri, dia celaka, diomelin tuh, lalu diomelin. Kata kita, misalkan, kamu sih jalan situ, coba kamu kalau jalan ke kanan, kamu nggak bakalan celaka. Nah, tidak akan begitu.
Kalau orang yang iman dengan takdir, karena perkataan begitu, itu namanya adalah menyalahkan Allah. Nah, tidak akan. Jadi kata-kata in, lao, kata-kata jikalau, kata-kata andai kata, kata-kata upama, itu tidak akan terjadi. Karena ucapan kalau, umpama, dan andai kata, itu adalah pintu masuknya setan. Pertama pintu masuknya setan di dalam kata-kata itu. Gitu. Kamu kemarin kenapa nggak datang? Iya tuh maaf, saya itu ini apa namanya ada perlu. Iya kamu kenapa nggak datang? Coba kalau kamu datangin, kamu bakal dapat rezeki. Itu kan orang-orang dapat rezeki, kamu nggak dibagi, nggak dapat bagian. Orang-orang datang, coba kalau kamu datang dapat rezeki. Nah, orang yang iman dengan takdir tidak akan pernah mengatakan, coba kalau kamu datang. Karena apa? Karena dapat rezekinya itu bukan dari datang. Dan memang dia tidak ada jatahnya dari Allah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin semangat berikhtiar, semangat usaha, semangat berdoa, semangat ibadah, tetapi hati kita bersandar bertawakal kepada Allah dan kita yakin bahwa kekuatan yang kita lakukan ikhtiar tidak bisa mendobrak takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.